Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprisa Elvani Fadila dan rekan saya Seli Safira. Di sini kami akan membuat video pembelajaran tentang konsep dasar pemberian obat dan teknik dasar pemberian obat. Video ini dibuat untuk memenuhi SPKDPK. Konsep dasar pemberian obat dan teknik pemberian obat. Definisi pemberian obat. Obat merupakan sebuah substansi yang diberikan kepada manusia atau binatang sebagai perawatan, pengobatan, atau bahkan mencegah terhadap berbagai gangguan yang terjadi di dalam tubuh. Dalam pelaksanaannya, tenaga medis memiliki tanggung jawab dalam keamanan obat dan pemberian secara langsung ke pasien. Hal ini semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pasien. Kemudian definisi obat. Obat adalah semua zat baik dari alam, hewan maupun tumbuhan atau kimiawi yang dalam takaran atau dosis yang tepat atau layak dan dapat menyembuhkan, meringankan atau mencegah penyakit atau gejala-gejala lainnya. Kemudian tujuan pemberian obat, yaitu untuk menghilangkan rasa nyeri yang dialami pasien. Kemudian obat topikal pada kulit memiliki efek yang lokal. Efek samping yang terjadi minimal menyembuhkan penyakit yang diderita oleh klien. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian obat yaitu perawat bertanggung jawab memahami kerja obat dan efek samping yang ditimbulkan, memberikan obat dengan tepat, memantau respon klien, dan membantu klien menggunakan dengan benar dan berdasarkan pengetahuan. Obat adalah alat utama terapi yang digunakan dokter untuk mengobati klien yang memiliki kesehatan. Pemberian obat yang aman dan akurat merupakan salah satu tugas terpenting perawat. Perawat harus memahami masalah klien saat ini dan sebelumnya. Pertimbangan perawat penting dalam pemberian obat yang tepat dan aman. Kemudian persiapan pemberian obat. Sebelum memberikan obat pada pasien, ada beberapa persyaratan yang menjamin. Perlu diperhatikan keamanan untuk pemberian obat dengan prinsip 6 benar, yaitu diantaranya 1. Benar obat, 2. Benar dosis, 3. Benar pasien, 4. Benar waktu pemberian obat, 5. Benar cara pemberian obat, kemudian yang keenam, benar kadaluarsa obat. Benar obat, pastikan obat yang diberikan harus sesuai dengan resep dokter yang merawat, dari nama obat, bentuk, dan warna, serta membaca label obat sampai 3 kali, yaitu saat melihat kemasan obat, saat menuangkan obat, dan sesudah menuangkan obat. Jika labelnya tidak terbaca, isinya tidak boleh dipakai dan harus dikembalikan ke bagian apotek. Kemudian benar dosis, memastikan dosis yang diberikan sesuai dengan instruksi dokter dan catatan pemberian obat. Selanjutnya, benar pasien, dapat dipastikan dengan melihat nama pada label obat dan mencocokkan dengan nama, usia, dan jenis kelamin. Kemudian, benar waktu pemberian obat. Waktu pemberian obat harus sesuai dengan waktu yang tertera pada catatan pemberian obat. Misalnya, obat diberikan 2 kali sehari, maka catatan pemberian obat akan tertera waktu pemberian. Misalnya, jam 6 pagi dan 6 sore. Perhatikan apakah obat diberikan sebelum atau sesudah makan. Kemudian yang kelima, benar cara pemberian obat. Pastikan obat yang diberikan sesuai dengan cara yang diinstruksikan dan periksa pada label cara pemberian obat. Misalnya oral atau melalui mulut, sublingual di bawah lidah, inhalasi, disemprot, aerosol, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, benar kadaluarsa obat. Harus diperhatikan expired date, masa kadaluarsa obat yang akan diberikan. Biasanya pada label botol obat tertera kapan obat tersebut kadaluarsa. Perhatikan perubahan warna dari bening menjadi keruh, tablet menjadi basah, atau bentuknya rusak. Kemudian pemberian dosis obat. Dosis obat merupakan faktor penting karena baik kekurangan atau kelebihan dosis akan menghasilkan efek yang tidak diinginkan, bahkan sering membahayakan. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi dosis obat, yaitu umur, berat badan, jenis kelamin, status patologis, sifat bentuk persediaan psikologis dan fisiologis, toleransi terhadap cara penggunaan, macam-macam faktor obat, dan waktu penggunaan obat. Teknik pemberian obat. Cara pemberian obat bergantung pada situasi pasien yang bersangkutan dan atau dari bentuk obat yang bersangkutan.
pemberian obat per oral, yaitu pemberian obat-obatan melalui mulut ekspil, tablet, puyer, salut, kapsul, sirup. Lalu pemberian obat per parenteral, yaitu pemberian obat melalui kulit, jaringan obat atau langsung ke dalam pembuluh sesuai dengan jenis obat. Alat bantu yang digunakan adalah speed injeksi. Distribusi obat tidak melalui saluran pencernaan, tetapi bekerja lebih cepat. Yang perlu diperhatikan dalam pemberian obat berparenteral adalah dosis yang tepat dan teknik efektif dalam pemberian. Teknik pemberian obat berparenteral, cara penyuntikannya yaitu dengan intrakutan, subkutan, intramuskular, dan intravena. Teknik pemberian obat penyuntikan secara intrakutan yaitu memasukkan obat ke dalam jaringan kulit yang dilakukan pada lengan, bawah, bagian dalam atau di tempat lain yang dianggap perlu. Teknik pemberian obat penyuntikan secara subkutan yaitu memasukkan obat atau vaksin ke dalam hipodermis, yaitu lapisan kulit yang berada di bawah dermis. Penyuntikan subkutan sangat efektif dalam memberikan obat atau vaksin kepada pasien. Teknik pemberian obat penyuntikan secara intramuskular yaitu injeksi ke dalam otot tubuh. Injeksi ini diabsorpsi lebih cepat daripada injeksi subkutanis karena suplai darah yang lebih besar ke otot tubuh. Teknik pemberian obat infus atau terapi intravena adalah memasukkan suatu cairan atau obat ke dalam tubuh melalui rute intravena dengan laju konstan selama periode waktu tertentu. Infus dilakukan untuk seorang pasien yang membutuhkan obat sangat cepat atau membutuhkan pemberian obat secara pelan tetapi terus-menerus. Teknik pemberian obat secara topikal adalah pemberian obat secara lokal dengan cara mengoleskan obat pada permukaan kulit atau membran area mata, hidung, lubang telinga, vagina, dan rektum. Jenis obat topikal: obat krim, obat lotion, obat busa, obat salep, dan lain-lain. Teknik pemberian obat secara inhalasi yaitu memberikan obat dengan cara dihirup dalam bentuk uap ke dalam saluran pernapasan yang dilakukan dengan bahan dan cara yang sederhana serta dapat dilakukan dalam lingkungan keluarga. Terapi ini lebih efektif ketimbang obat oral atau minum seperti tablet atau sirup. Sekian, terima kasih.